Hai semuanya, kenalin aku Elizabeth Novita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng perawat untuk sharing-sharing tentang moral dan karakter generasi muda. Semoga pada kesempatan kali ini kita dapat menambah insight yang baru, berpikiran terbuka, dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Oke, let's go. Hai Mbak Bella. Halo Novi. Iya, gimana kabarnya? Kabarnya lumayan capek. Habis pulang kerja, tapi baik, sehat. Novi sehat? Sehat, puji Tuhan. Sebelum kita mulai sharing-sharing sama Mbak Bella, boleh Mbak Bella perkenalan dulu? Oke, perkenalkan, nama saya Teresia Bella Purba. Saya temannya Novi, dan kebetulan juga saya alumni dari Stikes Bethesda, lulus sarjana tahun 2016, kemudian melanjutkan nurse-nya tahun 2022. Mungkin itu cukup, Novi? Iya, cukup. Secara tidak langsung berarti saya meneruskan jejaknya Mbak Bella. Oh. Langsung saya tanya ya Mbak. Boleh. Yang pertama, bicara tentang anak-anak muda zaman sekarang, menurut pandangan Mbak Bella, bagaimana sih karakter dan moral generasi muda saat ini? Oke, makasih Nov. Kalau aku boleh menyebut ya, untuk generasi saat ini tuh yang familiar tuh nyebutnya generasi Z ya, Gen Z gitu. Dan yang aku tahu Gen Z ini tuh dari usia 97 sampai 2012 itu mereka adalah Gen Z. Nah, termasuk aku anak tahun 97, dan kalau Novi tahun berapa kira-kira? 2002. 2002. Nah, itu masuk dalam kategori Gen Z itu. Nah, sebenarnya gampang aja, kita tinggal melihat diri kita sendiri, karakter kita tuh gimana. Tapi juga sebagai aku yang tahun 97 kan adalah tahun akhir dari Gen Z ya, tapi tahun awal dari Gen Z. Melihat kalau orang-orang sih nyebutnya 97 itu masih generasi milenial gitu, tapi aku sendiri melihat Gen Z yang aku pandang itu karakteristiknya sangat luar biasa ya Novi. Kalau dibandingkan dengan diriku itu kok ada perbedaan gitu. Terlebih sekarang itu kan teknologi benar-benar luar biasa, informasi internet itu nggak bisa untuk dibatasi, bahkan itu sangat banyak, jadi mudah banget diakses. Nah, dari tingginya informasi, kemajuan teknologi ini berpengaruh banget kepada generasi Gen Z ini. Jadi mereka itu lebih terbuka, yang jelas. Karakter yang pertama aku temukan dari Gen Z ini adalah mereka banyak terbuka. Mereka banyak menerima informasi, mereka banyak menerima wawasan. Itu berarti mereka pintar, mereka cerdas, mereka berpengetahuan luas. Tapi buruknya juga adanya internet yang tak terbatas ini, atau teknologi terbatas ini, buat juga mereka menjadi ambisius ya. Di sini aku ambisiusnya lebih ke arah negatif. Jadi mereka nggak akan ada puasnya. Mereka selalu mengejar hal-hal yang selalu ada tren baru nih, ada tren baru, dan selalu mereka mengejar. Sisi negatifnya itu nggak akan pernah habis gitu. Mereka menuruti kemauan itu nggak akan pernah habis. Jadi karakter yang aku temukan selanjutnya itu mereka tidak mudah cepat puas. Dalam konotasinya negatif ya di sini ya. Jadi mereka tidak, akibatnya mereka tidak bisa puas dengan diri mereka sendiri. Iya. Suka mengeksplor. Betul, itu sisi negatifnya. Sisi positifnya ya, mereka pintar untuk mengeksplor, tapi negatifnya mereka nggak bisa puas dengan diri mereka sendiri. Mereka nggak cukup dengan diri mereka sendiri. Jadi mereka menganggap kalau mereka tidak bisa melakukan sesuatu, mereka akan gagal. Nah, dari ini itu menyebabkan mereka mudah depresi ternyata, Nov. Aku melihatnya. Jadi karakteristik selanjutnya yang aku temukan pada Gen Z ini adalah mereka mudah depresi. Mereka mudah untuk merasakan kecemasan, mereka kekhawatiran, nah apapun juga, ya karena mereka tidak ada puasnya dengan diri mereka sendiri. Itu yang buruknya. Kemudian ada tekanan-tekanan ini, tapi mereka juga bisa, bagi mereka yang bisa survive, mereka yang ngerti, itu mereka bisa malah menumbuhkan kepribadian yang bagus nih. Mereka bisa mempunyai mental yang kuat gitu. Nah,
beda-beda, jadi tergantung bagaimana mereka menyikapinya. Jadi ada beberapa karakteristik yang aku temukan itu sih dari generasi saat ini, Nov. Itu. Ya. Oke, selanjutnya menurut Mbak Bella dari karakteristik ini anak-anak muda yang sangat beragam ini, menurut Mbak Bella bagaimana sih cara kita menanamkan nilai moral dan karakter buat anak-anak muda? Oke, sebenarnya pada generasi Gen Z ini tuh nggak sulit juga untuk menanamkan suatu prinsip ya, karena mereka itu pemikirannya kan mudah terpengaruhi karena dengan adanya banyak informasi, jadi mereka mudah menangkap, mereka mudah terpengaruhi. Hanya saja itu hanya perlu untuk penekanan terus menerus. Jadi kita perlu menemani mereka itu secara pribadi dengan menekankan apa yang ingin prinsip yang ingin ditanamkan pada generasi ini dengan terus menerus disuarakan gitu loh. Jadi karena mereka akan mudah mengerti di situ. Konsisten gitu ya Mbak. Harus betul, jadi secara konsisten gitu, ditemani, didengungkan terus menerus, itu mereka, aku rasa itu cara menemani yang paling baik sih. Jadi tidak disuruh membaca atau disuruh sendiri baca itu enggak, tapi perlu ditemani. Jadi kalau istilahnya bukan dituntut tapi dituntun. Ya, betul. Betul, tidak, mereka nggak mau kayak gitu. Mungkin Novi sendiri merasakan kan, Novi nggak mau kan kayak tuntutan ini itu, tapi ya maunya dituntun gitu. Benar-benar Novi. Lalu menurut Mbak Bella, apa sih tantangannya? Tantangan pembentukan moral dan karakter generasi muda selain dari apa yang sudah disebutkan tadi tentang adanya internet, terus kita jadi anak-anak muda itu jadi tidak mudah puas. Selain itu tantangannya apa sih? Oke, tantangannya sendiri mungkin dari yang memberikan prinsip yang menemani itu ya, mereka dianggap kuno. Jadi dianggap kamu tuh nggak tahu zaman. Jadi ada stigma yang menempel pada yang menemani atau orang tua mungkin atau teman atau guru dan lain sebagainya, itu dianggap Gen Z itu adalah kuno. Mereka nggak sebanding dengan zamannya mereka. Jadi mereka mungkin akan sulit untuk menerima prinsip atau hal yang akan diajarkan tersebut gitu, Nov. Itu sih mungkin tantangannya aku melihat. Dan ya mungkin bagi yang generasi milenial atau generasi di atasku sebelumnya itu juga merasakan nggak bisa mengikuti, generasi ini nggak bisa mengikuti. Jadi gimana mengikuti karena udah ketinggalan sangat jauh gitu loh. Itu sih mungkin tantangannya. Lalu mungkin bisa di-sharingkan, anak muda itu kan penuh dengan keinginan hatinya gitu ya, suka mengeksplor gitu. Bagaimana cara supaya anak muda itu bisa mengendalikan dirinya atau menumbuhkan self control dalam diri anak muda biar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif? Oke, berbicara self control ya. Sebenarnya udah aku sampaikan ya, mungkin jadi perlu ada seseorang yang bisa menemani anak itu yang sekiranya bisa menyeimbangkan gitu. Jadi prinsip yang penting itu perlu disuarakan terus-menerus pada Gen Z ini, sebagaimana mereka bisa memiliki self control itu. Jadi mungkin melalui ilmu keagamaan mungkin, kemudian atau ilmu pendidikan amoral yang mereka terima dari sekolah. Nah, itu tetapi dikemas dengan cara dikemas dengan cara mereka gitu, disepadankan dengan cara mereka. Jadi tidak saklek dengan diberikan secara mentah-mentah, kemudian kamu nggak boleh nih untuk pulang malam misalnya, itu kan anak Gen Z nggak gaul banget sih, kok nggak boleh pulang malam gitu. Nah, tapi dikemas dengan cara bagaimana, kenapa sih kok nggak boleh pulang malam gitu. Jadi ada alasan-alasan yang sekiranya mereka bisa berpikir gitu loh, oh ya kalau aku melakukan ini ada akibatnya ini gitu, jadi konsekuensinya ini. Nah, tak rasa mereka bisa berpikir gitu, mereka bisa. Jadi ini kelebihannya ketika mereka dihadapkan dengan
sebab akibat yang jelas dan itu relate dengan kehidupan mereka, mereka bisa kok untuk ngerem diri gitu. Lalu untuk Gitu. pertanyaan terakhir, Oke. ya, saya gini ya Mbak, sebagai calon perawan di masa depan, gitu. Menurut Oke. Mbak Bella ya, sebagai perawat itu bagaimana sih moral dan karakter yang harus dimiliki seorang perawat? Oke, kalau moral dan karakter dari seorang perawat itu, aku rasa ya dari generasi ke generasi itu nggak pernah berubah ya, Onos. Nggak berubahnya nggak satu, karakteristik kasih, karakteristik peduli, karakteristik untuk mau menolong, itu aku rasa nggak bisa dihilangkan dari diri seorang perawat. Moral yang mau menolong, menaruh iba pada orang lain, itu nggak bisa dihilangkan. Nah, cuman cara pengaplikasiannya yang mungkin dari generasi ke generasi berbeda gitu. Nah, tapi yang jelas tadi saya sampaikan bahwa moral dan karakteristik dari seorang perawat dari generasi ini itu harus adanya kasih, adanya peduli, adanya rasa menolong, mau menolong, tidak acuh dan tanggung jawab itu perlu ada sih. Ya. Gitu, Novi. Ya, makasih Mbak Mila buat sharing-sharingnya. Sudah. Oke. Ada lagi? Enggak, sudah selesai. Kasih Mbak Oke. Mila. Sama-sama, Novi.